Teman-teman, tahukah kalian ciri-ciri suatu larutan dikatakan bersifat asam atau basa? Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Ciri-ciri senyawa asam: 1. Memiliki rasa yang asam. 2. Dapat mengubah warna indikator, misalnya kertas lakmus biru menjadi merah. 3. Dapat menghantarkan arus listrik. 4. Asam bila bereaksi dengan logam akan menghasilkan gas hidrogen. 5. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. 6. Memiliki nilai pH kurang dari 7. Ciri-ciri senyawa basa: 1. Basa memiliki rasa yang pahit. 2. Basa terasa licin jika terkena air, contohnya sabun. 3. Dapat menghantarkan arus listrik. 4. Bersifat korosif. 5. Jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. 6. Memiliki nilai pH lebih dari 7. Dapat mengubah warna indikator, misalnya kertas lakmus merah menjadi biru. Teman-teman, asam dan basa banyak sekali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jeruk, minuman bersoda, cuka, dan tomat merupakan contoh asam. Sedangkan sabun, obat mak, sampo, pasta gigi, dan deterjen merupakan contoh dari basa. Teman-teman, apa sebenarnya yang dimaksud dengan asam dan basa? Nah, setidaknya ada 3 teori asam basa yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowey, dan Lewis. Mari kita simak satu persatu. 1. Teori asam basa Arrhenius. Arrhenius menyebutkan bahwa asam adalah zat yang di dalam air melepaskan ion hidrogen atau H+. HCl tergolong senyawa asam karena jika direaksikan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan menurut Arrhenius, basa adalah zat yang di dalam air melepaskan ion hidroksida atau OH-. NaOH termasuk golongan senyawa basa karena jika direaksikan dalam air akan menghasilkan ion OH-. 2. Teori asam basa Bronsted-Lowey. Bronsted-Lowey menjelaskan asam adalah spesi atau ion atau molekul yang dapat memberikan ion H+ atau donor proton, sedangkan basa adalah spesi yang dapat menerima ion H+ atau akseptor proton. Contoh asam basa Bronsted-Lowey adalah reaksi antara NH3 dengan HCl, di mana HCl merupakan senyawa asam yang dapat mendonorkan proton, sedangkan NH3 merupakan senyawa basa yang dapat menerima proton. Reaksinya menghasilkan asam konjugat dan basa konjugat. Asam konjugat adalah basa yang telah menerima proton, sedangkan basa konjugat adalah asam yang telah kehilangan proton. Asam konjugat dan basa konjugat dapat bereaksi kembali menghasilkan asam basa pembentuknya. 3. Teori asam basa Lewis. Menurut definisi asam basa Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa, di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Sekarang kita telah mengetahui ciri-ciri asam basa serta teori-teori asam basa. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya.